Kita udah sangat berat ini ngobrolnya malam-malam ini kan. Terus ini sudah tahun keberapa jadi wakil gubernur ya? 2018 ya? Tiga tahun ya? 2019 pertengahan, 2020, 2021. Ya, 2 tahun lebih. Dua tahun lebih, tahun ketiga ya? Jadi rasa cepet banget karena waktu jadi bupati itu berapa tahun? Waktu bupati ke wakil gubernur berapa tahun? Hah? 3,5. 3,5 tahun. Iya. Jadi dalam waktu katakanlah kurang lebih 5 tahun, seorang Husnunya sudah 3 jabatan. RI, bupati dan wakil gubernur. Nah, ini kan sesuatu yang tidak banyak orang Indonesia lah ya, yang memiliki kemewahan itu dalam waktu hanya 5 tahun memiliki 3 jabatan penting. Oh ya mewah lah buat kita lah ya kan. Kalau buat Anda yang menjalani nggak biasa-biasa aja mungkin ya. Nah, nah kita pengen dengar gimana melewati dan menjalani itu semua, segala hal yang luar biasa itu ya, yang buat masyarakat kebanyakan itu sesuatu yang mewah saya kira. Bagaimana Anda menjalaninya? Apa? DPR RI, bupati, wagub. Aku kan orang kampung, apalagi untuk orang kampung loh, ini lebih luar biasa. Di sorry kampung mau sekolah aja waktu itu juga. Justru itu, nah lebih parah lagi tuh orang kampung bisa jadi anggota DPR RI. Jadi nggak punya ekspektasi, jadi DPR aja nggak berekspektasi bisa jadi DPR, nggak berekspektasi, nggak kebayang. Mas Ujue perhatikan atau enggak, aku setiap kali nyalon baik itu misalkan pilkada kabupaten, pilkada gubernur, nggak ada yang kayak perencanaan jauh-jauh hari. Aku mau nyalon ini gitu. Hampir kayak yang aku mungkin mengalir aja. Mengalir. Contoh misal saat pilkada kabupaten itu kan juga karena tokoh-tokoh yang minta, ditambah juga menurut partai itu logis. Intinya dari pihak eksternal, bukan dari diriku sendiri gitu awalnya. Nah kemudian akhirnya kan terus terinternalisasi. Ya Bismillah, ini untuk manfaatan, ya Bismillah. Tapi kok berani sih? Anak kampung berani gitu loh. Kok berani-beranian gitu? Hah? Aku mau kasih tahu justru anak kampung karena berawal juga dari yang istilahnya ya hidup biasa yang nggak mudah, hidup biasa yang apa? Aku sebenarnya menghindari menyebut berat gitu, tapi aku mengalami yang itu gitu, nggak yang naik lahir di helikopter aku nih. Emang ada orang lahir di helikopter? Nah, ibaratnya begitu loh. Jadi kepemilikan dalam hidup ini perlu kita hapus. Jangan merasa memiliki apapun. Jadi biar kita nggak takut-takut amat. Oh gitu ya. Itu resep keberanian. Kayak misalkan wagub. Nggak usah dirasa menjadi wagub dalam case hati merasa pemilikan ya. Kalau dalam tugas ya jadi wagub. Maksudku di dalam internal sini jangan ngerasa jadi bupati, jangan ngerasa jadi DPR, jangan ngerasa jalani karena itu takdir. Itu aja. Lebih kepada itu sih, dan apa ya, nggak pernah merasa itu sebagai hal yang kemewahan. Malah sebenarnya ngerinya itu ya Allah, ini pertanggungjawabannya lahir batin. Pertanggungjawabannya dunia akhirat gitu, mampu nggak ya? Gitu. Tapi mau sampai mana? Seorang Nuni ini mau sampai mana dia? Sekarang dulu anak kampung, lalu jadi anggota DPR RI, lalu jadi bupati. Bupati baru 3 tahun jadi wakil gubernur. Terus bilang mengikuti jalan takdir saja. Nah, jalan takdirnya mau sampai mana kira-kira? Kalau Nuni ditanya secara personal apa Nuni sebagai politisi atau sebagai... Oh ya, nggak tahu. Aku pokoknya ngobrol sama seorang Husnunia dengan multi Kalau itu aku mau jawab sebagai Nuni personal. Oke.
Aku kepengen menjawab sebagai diriku sendiri yang di sini tidak. Ini publik harus tak pamiti, aku tidak sedang menjawab sebagai wakil gubernur dan sebagai ketua DPP PKB. Misahinnya gimana itu? Ya karena keinginannya juga berbeda-beda. Oh, beda-beda ya. Ada tanggung jawab. Berarti nanti kalau sedang jadi ketua partai bisa beda lagi dong. Beda. Kalau partai kan maunya kayak yang ayo bantu partai besar, seterusnya dan seterusnya. Emang politisi, wakil gubernur, doktor ya, itu canggih pasti. Public speaking. Pandai betul ya berkelit. Maksudnya gini, sebagai ketua partai tentunya partai menugaskan di pundaknya ini untuk membawa partainya besar. Karena kalau partainya besar, manfaat dari anggota partai juga besar, yang misalkan mengaspirasikan juga banyak dan seterusnya. Kalau sebagai wakil gubernur, ya tugas sebagai posisi pejabat gitu. Nah, kalau aku kan menerima ajakanmu untuk ngobrol kan sebenarnya tadinya sebagai nuni ansih gitu tadi. Iya. Tapi ini kalau Nuni bukan siapa-siapa juga nggak ada yang nonton ini video ini. Ada yang nonton. Nah, Nah, tapi kalau khusus pertanyaan ini aku sangat pengen menjawab sebagai Nuni. Gimana? Sebagai Nuni pribadi. Sebagai Nuni pribadi, aku kepengen. Jadi selama bertahun-tahun aku kehilangan waktu untuk menjalankan hobi misalkan yang aku seneng gitu, yang aku ini passionku cukup banyak gitu di situ. Terus ada keinginan bukan hanya hobi kayak melanjutkan apa yang mungkin orang tuaku dulu lakukan, kayak maksudnya kan di dunia pesantren atau apa. Kemudian hobi itu kembali ke hobi. Aku seneng ya mencoba hal baru. Itu nggak bisa sekarang, nggak bisa dijalani. Nggak bisa. Hobinya itu traveling ke tempat baru dan tinggal di situ untuk mengenali cara hidup dan sebagainya. Kayak aku merasa hidup ini singkat, kita nggak tahu kapan kita mati. Aku pengen ngerasain banyak hal. Kira-kira begitu. Aku kepengen kayak warna-warni dalam hidup, aku kepengen nyicip gitu. Dan kalau tugas tanggung jawabku nggak memungkinkan untuk melakukan. Jadi kalau ditanya yang tadi, pertanyaan Mas Julia yang tadi, sebenarnya yang belum aku bisa lakukan dengan feel free itu pengen melakukan hobiku, pengen di satu tempat ini ngerasain masyarakat di situ gimana hidupnya, pengen menjalani di sana, pengen nyicip, pengen bertualang. Tapi terus bagaimana kalau begitu? Kalau sementara kan faktanya Mbak Nuni sadar dengan posisi jabatan pejabat publik seperti sekarang itu nggak bisa. Pilihannya gimana? Hidup ini pernah bilang mau pensiun dini lah sama saya. Hidup ini nggak bisa ideal seperti yang kita mau. Kayaknya kita punya pilihan dalam hidup, tapi sebenarnya kita nggak punya pilihan. Itu yang tadi aku sebut menjalani takdir. Kita kayaknya diberikan sesuatu untuk bisa memilih gitu. Sebenarnya enggak, Mas. Karena jadi kepengen aja, kepengen tapi sebenarnya nggak bisa milih ya. Nggak bisa milih. Tapi berdoa. Jujur dalam doaku, aku pengen yang hobiku itu bisa kulaksanakan gimana ya gitu. Ya Allah, aku juga kepengen itu. Ya harus berhenti dong, meninggalkan semua posisi sekarang dong. Tapi nggak bisa asal begitu, karena aku juga berada di sini tidak hanya diriku. Itu kan kayak jejaring. Aku juga harus bertanggung jawab atas decision yang udah aku putusin gitu. Jadi nggak bisa aku lari gitu aja. Nggak bisa. Kan bisa. Kalau misalnya nanti selesai jabatan wakil gubernur nggak mau nyalon lagi, kan bisa selesai. Kalau soal itu nggak ada masalah. Tapi kan ini
Nih, gua partai. Nih. Biar mikir lu, gue kasih pertanyaan susah lu. Ngajak orang membantuku terus aku tinggalin gitu aja. Terus ngajak kader udah tengah jalan terus aku cuekin gitu aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya nggak berhenti kalau gitu. Bakal terus, ah. Kalau kan nggak melulu jadi eksekutif sebenarnya sih. Maksudnya juga di mana tempat. Prinsipnya hidup ini kan tentang keseimbangan, Mas Dwi. Yeah. Realistis, logis, seimbang. Itu aja kan kita ngatur hidup ini. Bagaimana kita seimbang, bagaimana kita realistis memandang hidup, rasional, kemudian memasukkan unsur seperti bersyukur, tahu diri, tahu tempat, tahu situasi. Kalau enggak, selonong boy gitu aja. Gue maunya ini, suka-suka gue mau ini mau apa? Hidup-hidup gue ya nggak bisa kayak gitu juga, Mas. Gitu. Terus bagaimana membangun keseimbangan tadi, menjaga keseimbangan tadi? Sementara kan ada hobi itu kan sebenarnya untuk menyeimbangkan kan sebenarnya kan, traveling. Nah, tapi hal-hal itu tidak bisa dilakukan. Nah, dalam posisi yang tidak ideal, yang dilakukan seorang Nuni apa untuk tetap biar seimbang hidupnya? Karena kebetulan senang dengan hal yang positif apapun, selama tone-nya positif, itu aja larinya. Apa misalnya? Jadi nggak bisa yang melakukan itu. Yang idealnya kan mungkin kita taruh di top di atas nih. Oke. Kita lakukan yang kedua. Nggak bisa lagi kita lakukan yang ketiga. Nggak bisa lagi kita lakukan yang keempat. Sama sih rumus itu juga berlaku misalkan menjaga hubungan. Idealnya keinginanku juga tersampaikan, dipenuhi, diakomodir dan sebagainya. Tapi nggak bisa, oke ke bawah lagi, oke ke bawah lagi. Jadi sama juga kayak urusan itu juga sama. Nah, yang sekarang apa? Sekarang apa yang biasa dilakukan untuk menjaga keseimbangan itu yang paling tadi minimal yang masih bisa dikerjakan apa? Ya ini juga senang ketika sudah ada tanggung jawab ya kita jalani dengan kita ngerasa udah lakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Nah itu juga paling nggak mengobati. Oke lah, paling jujur paling seneng kan yang tadi menjalankan yang hobi, passion gitu dan sebagainya. Nulis, jalan-jalan, seterusnya. Nah, kemudian karena nggak bisa, ya karena ada tanggung jawab, ya tanggung jawab dilakukan dengan maksimal yang kita bisa, dengan ruang-ruang yang tersedia kita bisa, itu juga happy lah. Ada hobi apa sekarang Bu Anggup ini? Ya. Hobinya lagi hobi baking, hobi baca, hobi lagi. Oh ya, kan hobi juga belajar ya, hobi belajar ya. Jadi kan karena kerja dari rumah kemarin PPKM itu belajar, ambil kuliah lagi, belajar les. Kuliah lagi, ambil kuliah lagi. Terus les bahasa. Enggak usah diomongin. Kenapa? Nggak boleh sebut merek. Oh, nggak boleh sebut merek. Terus aku pernah les bahasa apa? Les bahasa boleh dong. Les bahasa apa? Ini bahasa Jerman sudah levelnya B1 apa? Cukup untuk kuliah. Gitu. Apa milih bahasa Jerman mau kuliah mau? Aku pun belajar bahasa Prancis juga. Oh, luar biasa. Belajar bahasa Prancis di waktu yang sama. Luar biasa. Cuman beda zaman. Terus sampai yang ya pokoknya nggak mau nganggur, Mas. Aku kalau nganggur aku stres. Tapi kan lagi hamil besar sekarang. Nggak bisa. Ya, bisa aja. Kalau kita mau kan bisa. Oh, orang tuh kalau mau bisa. Ya. Gimana ngaturnya aja. Orang mau tuh bisa. Hobi masak nggak, Mbak Nuni? Hobi. Ini juga baking. Lagi bikin apa semua kue-kue Nusantara. Bikin. Masakan untuk makan atau kue-kuehan gitu? Masakan untuk makan juga bikin karena suamiku juga hobi kuliner gitu. Terus lagi pandemi kita kan nggak berani makan di luar. Jadi mau nggak mau terpaksa belajar ini, belajar itu.
belajar bikin sate lilit Bali, belajar bikin ayam taliwang, belajar bikin masakan-masakan Lampung, belajar semua dipelajari. Udah bisa? Bisa? Alhamdulillah. Enak Tapi nggak? kalau soal rasa cukup suamiku aja yang statementnya. Dia suka dimasakin apa? Apa yang paling suka dari Dia istrinya suka ini apa? kuah-kuah. Dia suka kuah-kuah kayak pindang ikan. Dia suka pindang ikan apa sih itu dia suka. Yang dimasakin istrinya? Sambal ya, sambal Lampung. Yang dimasakin istrinya? Yang dimasakin istrinya? Iya, Oh itu. itu semua. Oh bisa buat itu. Aku kira beli itu. Serius tulus ya? Nggak percaya saya. Ada. Ini nggak bisa langsung dipercaya sebelum dibuktikan ini. Oh boleh nanti kita join di sini. Nah, kalau medsos kan Mbak Nun ini kan termasuk public figure dan pejabat yang sangat aktif bermedsos ya. Itu orang kan juga nanya itu by design untuk membangun terus popularitas ya, atau memang juga sudah menjadi itu satu hobi, hah? Hobi juga. Kalau itu tapi dipegang sendiri ya? Dipegang sendiri mostly 90% ya, karena juga jadi semua postingan kata-kata di itu semua sendiri. 99% kata-kata sendiri sih. Oke, tapi tim ada? Nggak punya tim, kayak maksudnya kadang-kadang aku nggak keren amat sih nggak punya tim. Yang pegang kadang-kadang juga. Bukan tim yang kayak gitu, bukan. Iya. Lebih ke tangan ini. Sasa kadang yang Kak aku nggak bisa posting ini ya besok-besok gitu. Tapi kali emang nggak enak ya kalau dipegang orang itu juga, karena memang itu menjadi satu kenikmatan juga ya, apa kesenangan ya, hobi tadi ya. Ketika dipegang orang lain kan menjadi hilang kesenangan. Hah? Jujur aja, medsos itu ya ada sisi menghiburnya. Jadi kalau dipegang orang kita ngapain ya, gitu. Okay. Ada hatersnya nggak? Nah, itu kan gini Mas. Apalagi di tengah COVID gitu, itu kan juga menjadi media kita ketemu publik. Oke. Nah jadi kalau nggak ada medsos, aku nggak punya ruang ketemu publik. Maksudnya juga itu kan medsosku nggak terlalu serius ya, lebih banyak bercandaan gitu ya. Ada juga loh yang nyinyirin, wah gue kok bercanda-bercanda aja nggak serius amat. Ya kalau yang serius di akun serius aja, maksudnya itu gini, kita kan juga punya sisi manusiawi biasa gitu loh maksudnya. Ya udah kalau ada yang nyinyir mah biasa. Namanya haters ya kan. di itu ya akun pribadi suka nggak ada yang komen yang ya haters lah ya, ada nggak? Sering lah muncul. Sering ya. Sering kena bully juga kalau di medsos. Tapi kan aku polanya itu gini, aku nggak mau larut kalau bermedsos itu. Posting tak tinggalin. Posting, nih ya. Tak tinggalin. Jadi yang komen jangan terlalu ngarep dibalas ya. Tapi kalau malah komennya itu sesuatu yang sifatnya aspiratif, justru biasanya aku screenshot, tolong tindak lanjuti ke staff gitu. Iya, tapi kalau udah bawa-bawa kan tadi kan ditinggal katanya. Kan ditinggal. Ya, maksudnya ini kan banyak kan yang bercanda gitu. Okay. Kalau yang aspirasi, maksudnya aku kan sering tetap sih tuh sambil lalu paling ngasih like semua komen itu, karena paling nggak menghargai walaupun aku nggak bisa jawab satu persatu, paling nggak itu oke, udah aku baca nih gitu loh. Kalau aku harus ngejawab satu persatu, aku nggak kerja nanti. Iya. Diributin orang juga, ya kan? Diributin orang juga. Biasanya jam berapa megang medsos itu di waktu-waktu kapan? Sambil perjalanan kemudian ya sebelum makan, setelah makan. Kemudian kayak malam, kita lah ya. Kayak bukan kayak rakyat biasa lah ya.
Ya lah kayak gitu. Kapanpun. Kadang-kadang sebelum makan foto dulu makanannya. Suka diomelin nggak sama Babang Superman itu? Bukan suka lagi, sering banget diomelin. Dia kan suka medsosan. Dia medsosan juga nggak? Dia punya medsos tapi nggak yang kayak aku seneng gitu dia. Ayo ngabisin waktu kayak gitu. Bilang, Iya. Ya kan kamu bukan politisi yang udah harus berinteraksi sama publik gitu. Kalau aku kan tetap harus lah. Yang pertama, yang kedua juga, aku di usia 30 something loh. Maksudnya aku nih, aku mau jadi diriku yang 30 something ini loh. Aku nggak mau 60 something. Oh, katanya masih 20 something. Lagian kalau mamasnya juga aktif di medsos nanti rame nanti berarti ya. Jadi urusan juga. Cemburu, termasuk cemburuan nggak? Dia apa aku? Dua-duanya, yang mana yang cemburuan yang mana? Yang mana ya? Nggak ada. Enggak, kayaknya udah pada tua-tua dulu apa sih yang mau dicemburuin? Alangkah tidak serunya kalian itu. Gue kepedean, kira-kira gini, ya udahlah. Aku bilang gini sama dia, udahlah, gak usah mikir, pokoknya kamu udah dapet yang special edition only. Udah paling pol.